biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam acara cakap-cakap seni sastra budaya dan sebagainya. Kali ini kembali ketemu dengan Mas Sugeng Satya Dharma, pengurus Forum Sastrawan Deli Serdang. Kali ini kami mengangkat khusus tentang naskah-naskah sastra yang tertinggal, yang ditulis oleh penulis-penulis atau sastrawan, seniman, penyair, khususnya di Sumatera Utara yang belum sempat diterbitkan. Nah, saya mau bertanya dengan Pak Mas Sugeng, bagaimana Mas Sugeng menemukan naskah-naskah ini? Baik, terima kasih Pak Umar. Mulanya tak sengaja kita bertandang ke rumah seorang teman, terus teman ini sudah meninggal, terus anaknya menunjukkan berkas-berkas peninggalan orang tuanya. Di situ kita temukan catatan-catatan, manuskrip, karya-karya yang belum jadi. Itu salah seorang seniman Deli Serdang, Adi Mujabir ya. Adi Mujabir itu dia ternyata proses kreatif dia tak mesti di depan komputer. Rupanya dia menuliskan karya-karya dia, begitu dapat ide dia tuliskan di sembarang kertas. Ada di buku tulis, ada di bungkus rokok, ada juga di plastik apa itu ya, untuk semacam untuk laminating gitu ya. Itu kita kumpulkan. Dari situ kemudian saya berpikir mungkin banyak juga seniman lain yang proses kreatifnya seperti itu. Maka dari situlah kita kemudian mulai melacak beberapa seniman-seniman yang sudah meninggal dunia. Kita pun menemukan itu. Contohnya misalnya almarhum Darwis Ripai Harahap. Saya ke rumahnya, di situ juga istrinya menyerahkan banyak sekali berkas bundel yang kita temukan, catatan-catatan harian, karya-karya puisi, naskah drama, ya, dari Darwis. Dan itu semua masih dalam tulis tangan dengan penuh coretan. Dia tulis di dalam sebuah buku gitu ya. Nah itu. Kemudian dari situlah kita berjalan terus mencari, melacak jejak-jejak peninggalan para seniman yang sudah tak ada itu. Ada juga naskah novel ya? Novel kita temukan itu juga tak sengaja. Kita temukan di berkas Pak Sulaiman Sambas di rumahnya. Ketika kita bongkar-bongkar, kita temukan novel A.A. Bunga. Salah seorang seniman dramawan ya, Sumatera Utara. Dan itu belum selesai. Novel itu belum selesai, diketik dengan ketikan manual dan penuh dengan tanda kurung. Kita nggak tahu maksudnya. Saya sedang baca apa maksudnya itu. Jadi agak unik gitu ya, cerpen apa novel dia itu. Dan belum dikasih judul. Oh, belum dikasih judul. Tanda kurung itu maksudnya seperti misalnya ada kata dalam kurung artinya? Bukan. Itu uniknya. Mungkin tanda kurung itu dia ingin menambahkan paragraf atau menambahkan kalimat atau ingin menjelaskan kalimat sebelumnya. Itu yang kita belum yang lebih tahu ya. Itu. Jadi agak unik juga itu proses kreatif dia itu ya. Itu A.A. Bunga. Kita juga menemukan sejumlah misalnya karya Herman K.S. ya. Itu di rumah mendiang almarhum Mahyudin Lubis, Pak Malubi. Itu sudah dalam bentuk dummy buku tapi nggak dicetak-cetak. Itu karya-karya kritik dia, sastra, baik puisi maupun cerpen. Banyak lagi. Dan itu sekitar tahun berapa itu, Pak?
naskah-naskah itu ditulis? Lama, dari tahun 70-an. 70-an sampai meninggal mereka lah. Ya. Yang kita dapatkan. Saya yakin banyak lagi yang belum kita dapatkan. Itu. Jadi apa rencana FOSAT dengan mengumpulkan naskah-naskah yang ya ketika kita katakanlah ya terbengkalai atau tidak ditindaklanjuti? Kami berencana menerbitkannya memang. Tentunya kita pilah ya, mana yang layak diterbitkan, mana yang tidak. Tapi kita berencana yang menerbitkan itu paling tidak untuk mengingat mereka bahwa masih ada karya-karya mereka yang belum terpublikasikan. Ada juga beberapa ahli waris almarhum yang sudah mengontak FOSAT bahwa mereka masih menyimpan peninggalan orang tuanya. Oh, itu mau diapain itu gitu loh. Cuma kita belum sempat menjemputnya aja. Iya, karena memang naskah itu kan sebenarnya suatu pemikiran ya, suatu karya yang kalau tidak diterbitkan tentunya ada sesuatu pesan yang tertinggal, dan kalau itu bisa diterbitkan itu menjadi suatu dokumen dari para sastrawan seniman yang ada di Sumatera Utara, dan itu juga bisa merupakan suatu museum ya, museum sastra. Ada secara umum, secara kasar kira-kira ada berapa naskah jumlahnya? Banyak Pak, banyak. 100 nggak sampai, tapi ada puluhan ya. Puluhan. Itu yang sudah terkumpul, yang belum terkumpul kita nggak tahu ya. Tapi yang sudah saya berhasil kumpulkan itu baik cuma satu maupun banyak dalam satu kesatuan gitu ya. Ada beberapa puisi misalnya dalam satu buku gitu kan, atau cuma satu aja gitu ada yang kita dapatkan. Jadi banyak. Puisi, kemudian cerpen, novel, dan naskah drama, esai, dan catatan harian. Catatan harian. Jadi misalnya Darwis itu catatan harian dia itu penuh berisi dengan perjalanan kreatif dia sebagai seorang teaterawan. Jadi proses latihan drama apa itu dia catat tanggal hari itu, saya kira menarik juga untuk diterbitkan. Ya, dan itu bisa menjadi biodata ya, biografi iya, benar. Biografi seorang sastrawan seniman. Iya, benar. Ya, jadi para pemirsa mungkin sudah bisa melihat tadi contoh-contoh naskah yang ditemukan oleh Mas Sugeng Satya-Dharma dari FOSAT, dan ini merupakan suatu khasanah dokumen yang bisa bernilai sejarah, bisa bernilai suatu dokumen, dan bisa juga menjadi suatu museum ya, museum sastra di Sumatera Utara. Terima kasih dan salut buat Mas Sugeng, walaupun tadinya tak sengaja, dan memang selalu biasanya penemuan-penemuan itu tak sengaja. Justru kalau sengaja dicari-cari nggak jumpa dia. Bella, terima kasih sekali lagi Sugeng Satya-Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.